Gimana liburannya? Tanya Pak Dayat basa-basi setelah duduk di kursi guru. Kurang Pak, jawab semua siswa secara kompak hingga membuat Pak Dayat menggelengkan kepalanya. Kalian nih, meskipun dikasih liburan berapapun pasti masih bilang kurang, kata Pak Dayat yang hanya disambut dengan senyuman siswa. Ada juga yang nyeletuk yang membuat siswa lain ketawa. Oh iya, sekarang kan pelajarannya Pak Asrul. Dan beliau berhalangan. Sekarang gini aja, kita adakan pemilihan ketua kelas dan wakil ketua, terang Pak Dayat panjang lebar. Yang ternyata beliau adalah wali kelas 3. Mendengar penjelasan Pak Dayat tadi membuat Wahyu sedikit tegang, karena dia takut akan kembali dipilih untuk menjadi ketua kelas. Karena sejujurnya dirinya tidak ingin dengan jabatan itu, hingga membuat Wahyu tak sadar kalau Gilang mengacungkan tangannya. Pak, kami semua sudah sepakat untuk memilih Wahyu sebagai ketua kelas dan wakilnya adalah Iqbal, ucap Gilang membuat Wahyu berseru sambil menundukkan kepalanya dan menggeleng-gelengkannya. Dia sadar kalau titah itu pasti tertuju padanya. Namun apalah daya, dirinya tak mampu untuk berbuat banyak, apalagi temannya yang sangat mempercayai dirinya sebagai ketua kelas. Iya Pak, kami semua sudah sepakat, ucap Rohman memperkuat perkataan Gilang tadi yang kemudian diikuti oleh siswa yang lainnya. Baiklah kalau gitu, jika kalian memang sepakat, maka Wahyu jadi ketua kelas, Iqbal menjadi wakilnya, sedangkan seksi yang lainnya seperti bendahara ataupun yang lainnya saya pasrah kepada ketua, kata Pak Dayat memberi mandat kepada Wahyu dan Iqbal. Sekarang kamu pilih siapa yang bisa menjadi bagian dari struktur kelas, ucap Pak Dayat seraya menyuruh Wahyu untuk berpendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucap Wahyu yang mengawalinya dengan salam yang disambut dengan salam juga. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Dayat atas waktunya, dan terima kasih atas teman-teman yang telah mempercayai saya sebagai ketua kelas. Namun untuk melengkapi struktur kelas, agaknya kurang lengkap jika saya memilih sendiri. Mari kita musyawarah bersama siapa yang pantas untuk mengisi bagian-bagian yang ada di struktur ini. Silahkan maju saja yuk, potong Pak Dayat tatkala Wahyu sedang berbicara. Baik Pak, ucap Wahyu seraya maju ke depan dan mengambil kapur yang ada di kursi guru. Di sini antara bendahara, sekretaris, dan perlengkapan, siapa aja yang pantas dari 3 jabatan ini? Tanya Wahyu seraya menggarisbawahi yang telah ditulis tadi. Sebelumnya dari bendahara, siapa kira-kira yang cocok? Kata Wahyu lagi seraya bertanya kepada yang lain. Yuli, jawab mereka serempak, karena mereka sudah tahu tentang keuletan Yuli dalam mengelola uang. Baiklah, Yuli menjadi bendahara karena saya juga setuju dengan dia, kata Wahyu yang membuat Yuli bingung. Dia hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sekretaris siapa? Tanya Wahyu lagi. Namun pas pertanyaan ini mereka jawabannya tidak kompak. Ada yang bilang Syaiful, ada yang bilang Gilang, ada juga yang bilang Rian. Baiklah, karena ini ada 3 nama, maka kita hitung siapa nama terbanyak di antara mereka. Kemudian Wahyu pun menghitung satu persatu di antara mereka. Setelah dihitung, Gilanglah yang mendapat suara terbanyak. Baik, karena Gilang mendapat suara terbanyak ditambah suara saya juga, maka Gilang menjadi sekretarisnya. Sekarang perlengkapan. Kalau perlengkapan ini harus orang yang sering masuk dan datang duluan. Dan dengan kompak semua bilang, Rizal. Ya, saya juga setuju dengannya. Karena mulai dari kelas 1 sampai sekarang, dia tidak pernah telat, selalu datang duluan. Setelah semua jabatan telah terisi, Wahyu pun pamit ke kursinya, yang tak lupa mengucapkan salam lagi.
nampak dari susunan struktural yang berubah cuma perlengkapan dan sekretaris. Dan waktu masih tersisa 10 menit lagi. Kemudian Pak Dayat menyuruh siswanya untuk menampilkan stand up komedi. Agar para siswa tidak jenuh, maklumlah kan baru masuk sekolah. Yang disambut dengan sorakan sebagian siswa. Coba siapa yang berani maju? Tanya Pak Dayat. Kemudian Zain yang memang tidak ada rasa malunya memberanikan diri untuk maju. Assalamualaikum semua siswa. Gimana kabarnya? Baik kan? Baiklah, saya di sini akan membuat kalian tertawa dengan penampilan yang biasa-biasa saja. Namun jika kalian tidak tertawa, maka kalian harus tertawa sendiri. Biar kayak orang gila. Bicara tentang cita-cita, kalian tahu gak kalau cita-cita saya selalu berubah-ubah? Pertama, aku ingin menjadi pelukis. Kenapa saya ingin menjadi pelukis? Karena untuk melukis wajahmu yang manis. Namun semuanya berubah karena telah membuat hatiku terbelah-belah. Dan seiring dengan berjalannya waktu, cita-citaku berubah menjadi pembalap. Namun aku urungkan karena di situ terjadi tikung menikung. Dan aku tidak ingin menikung, apalagi menikung teman sendiri, kata Zain. Kemudian mendapat tepuk tangan dari mereka yang mendengarkannya. Setelah itu aku berubah ingin menjadi petani. Namun aku rubah karena cintaku kandas hanya seumur jagung. Kemudian aku berubah menjadi nelayan. Namun aku rubah karena aku tahu lelahnya menunggu. Kemudian aku berubah menjadi DJ. Asyik kan kalau menjadi DJ. Namun aku urungkan niatku. Karena aku tidak ingin bahagia di atas penderitaan orang lain. Namun sekarang aku hanya ingin menjadi diri sendiri. Karena dengan menjadi diri sendiri yang akan menentukan suksesnya kita nanti. Terima kasih. Nama saya Zain. Assalamualaikum, kata Zain panjang lebar. Ada yang terhibur dengan joknya. Ada juga yang menyikapinya dengan biasa. Namun tetap tertarik dengan kata-kata puitisnya. Ada lagi yang ingin maju? Tanya Pak Dayat. Namun nampaknya mereka masih malu-malu untuk maju ke depan. Hingga akhirnya Salman maju karena selalu dapat dorongan dari yang lainnya. Assalamualaikum kawan. Selamat pagi buat kalian yang selalu menyendiri karena masa lalu yang tidak ingin pergi. Bicara tentang pelajaran. Saya paling bete tentang pelajaran matematika, karena kenapa? Karena sulit banget gitu bagi aku. Tapi sesulit-sulitnya matematika, bagi aku lebih sulit melupakanmu dari ingatanku. Cie, ditambah dengan rumus matematika yang buat aku pusing. Panjang kali lebar kali tinggilah. Kenapa gitu gak ada rumus? I tambah L tambah U gitu. Yang kalau digabungin jadi I love you. Kan hidup akan menjadi indah kawan. Mendengar jok Salman yang humoris itu, akhirnya mendapat tepuk tangan dari mereka yang mendengarkannya. Sebagian siswa salut dengan kemampuan Salman tadi. Setelah itu, karena saking betenya dengan matematika, maka aku langsung tidur karena aku sadar mimpiku lebih indah dari kenyataannya. Terakhir pelajaran yang paling aku sukai adalah pelajaran sejarah. Karena aku tidak bisa melupakan sejarah cinta kita. Terima kasih saya Salman. Assalamualaikum. Tepuk tangan pun pecah tatkala Salman membawakan jok yang terakhir. Banyak yang kagum dengan potensinya yang tak kalah dari Zain tadi. Hanya Salman orangnya pemalu, jadi bakatnya kurang terasah lagi. Untuk jadi komedian bakat, Salman seakan mengalahkan Wira Negara, komedian terkenal itu yang selalu puitis dalam setiap joknya. Setelah Salman tadi tiba-tiba bel pergantian pelajaran berbunyi. Dan kali ini pelajaran sosiologi. Karena jadwal sudah ditulis pas waktu pertama kali masuk sekolah.